Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan, dan biarlah melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama bisa menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kehidupan kita ini biarlah bisa menjadi berkat dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, meskipun hanya melalui rekaman video. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan ini
Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesempatan ini Tuhan ingin kita bertanya kepada diri kita sendiri. Dalam situasi dan keadaan yang seperti sekarang ini, Tuhan ingin tahu apakah kita masih siap untuk melayani Tuhan. Apakah kita masih siap untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kita pada keadaan dan saat seperti ini. Tuhan ingin tahu. Nah, sebab itu kita baca firman Tuhan pada kesempatan ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Firman Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita masih siap untuk melayani Tuhan, melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, kita harus terus dalam keadaan siap. Dalam keadaan siap. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam keadaan apapun, Tuhan ingin kita tetap siap untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Penting untuk kita perhatikan. Ya, kita tidak boleh terpengaruh oleh situasi dan kondisi sehingga kemudian kesiapan kita merosot, kesiapan kita menurun. Lalu kita akhirnya tidak ada perhatian dan tidak peduli lagi dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Firman Tuhan jelas mengatakan, harus tetap siap. Harus tetap siap dalam keadaan apapun. Mari kita akan melihat bagaimana sih tandanya orang yang siap untuk terus melayani Tuhan, melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Yang pertama, Matius pasal 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi yang pertama, yang menunjukkan kita selalu dalam keadaan siap untuk tugas-tugas pelayanan adalah selalu ada perhatian terhadap pekerjaan Tuhan. Ya, terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan selalu ada perhatian. Perhatian kita tidak boleh merosot, tidak boleh turun. Dalam keadaan seperti ini kok memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan? Keliru. Tetap harus punya perhatian terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengapa? Contohnya Tuhan Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Karena dia memperhatikan orang banyak. Ini berarti apa? Kita punya perhatian, tetap ada perhatian kalau kita memiliki kasih di dalam hati kita. Kasih akan Tuhan dan kasih akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini nomor satu. Jadi karena itu kasih tidak boleh merosot, tidak boleh berkurang, tapi justru harus makin bertambah, dan makin bertambah. Puji Tuhan. Karena ada perhatian yang didasari dengan kasih, maka timbul keinginan, timbul kerinduan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam keadaan seperti ini bisa apa? Orang bertanya. Pelayanan pekerjaan Tuhan begitu banyak. Dalam keadaan seperti ini, satu hal yang bisa kita lakukan di rumah kita, banyak berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini pelayanan, berdoa. Oke? Yang kedua, Markus 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mintalah. Ini artinya apa? Orang yang siap, dalam keadaan siap untuk terus melayani Tuhan adalah dia akan mengangkat tangannya ke atas, minta kepada Tuhan. Artinya apa? Berdoa, minta pimpinan Tuhan. Jadi tidak semaunya sendiri. Berdoa minta pimpinan Tuhan berarti melaksanakan tugas sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya semangat kita tidak kendor. Ya, supaya semangat kita tidak runtuh, tapi terus bertambah. Makin bersemangat. Minta pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan dalam melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Dan kedua, untuk apa? Berdoa. Untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan juga kirim orang lain untuk ikut melayani. Artinya apa? Ada kerjasama. Ini gunanya. Ya, minta pimpinan Tuhan dan supaya orang lain boleh ikut bekerja sama. Mengapa? Kok Tuhan ingin kita terus siap dan mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan tahu tugas pelayanan, pekerjaan Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita hadapi. Ya, firman Tuhan mengatakan, Markus 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan kita baca apa? Mengatakan apa? Tuaian banyak, pekerjaan numpuk, pekerjaan banyak. Ya, tetapi yang mau kerja sedikit, pekerjaannya sedikit. Ini tantangan. Sebab itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, kita takkan mungkin dapat melaksanakan tugas pelayanan kita. Nah, dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi kita sekarang,
Yang penting adalah kesiapsediaan kita untuk sewaktu-waktu menerima perintah dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu, mari kita mau jadi seperti Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jelas kalimat ini tidak mungkin salah dimengerti. Ini menunjukkan kesiapsediaan seseorang untuk sewaktu-waktu dalam keadaan apapun menerima tugas dari Tuhan dan melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan inginkan. Sebab itu siap sedialah dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan tugas-tugas pelayanan kami. Supaya dalam keadaan apapun kami terus siap, sedia untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan, tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh boleh kami kerjakan dan lakukan. Dan kalau kami melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan, maka satu kali Tuhan akan berkenan kepada kami dan akan berkata, berbahagialah hai engkau hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan, kesukaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.